Halo Sobat Mini Kebon, episode kali ini kita tidak ada pembukaan seperti biasa, cuma mau ngasih tahu fungsi pohon di bumi ini dan apa yang terjadi kalau pohon-pohon di hutan ditebang skala besar-besaran. Injury yang terjadi. Fungsi pohon di hutan sangatlah krusial, baik bagi kehidupan di bumi secara keseluruhan, maupun bagi ekosistem hutan itu sendiri. Pohon sering disebut sebagai paru-paru dunia karena peran utamanya. Berikut penjelasan jelas mengenai fungsi-fungsi utama pohon di hutan. Fungsi ekologis dan lingkungan. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana pohon berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 1. Penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Ini adalah fungsi yang paling terkenal. Melalui proses fotosintesis, pohon menghirup karbon dioksida CO2 dan melepaskan oksigen O2 ke atmosfer. 2. Pengatur tata air hidrologi. Pohon berperan sebagai spons raksasa alami, menyimpan air tanah. Akar pohon yang dalam dan luas membantu menyerap dan menahan air hujan, menyimpannya sebagai cadangan air tanah. Ini penting untuk menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah kekeringan saat kemarau. Mengurangi aliran permukaan. Daun dan kanopi pohon menahan air hujan, sehingga tidak langsung jatuh ke tanah. Mengurangi limpasan permukaan dan mencegah banjir. Menciptakan siklus air melalui evapotranspirasi. Pohon melepaskan uap air ke atmosfer, yang kemudian akan menjadi awan dan hujan. Menjaga siklus air tetap sehat. 3. Pencegah erosi dan tanah longsor. Sistem perakaran pohon yang kuat dan saling terhubung berfungsi seperti jaring, mengikat butiran tanah dan menjaga struktur tanah tetap stabil. Ini sangat efektif dalam mencegah erosi tanah oleh air dan angin, serta meminimalkan risiko tanah longsor. 4. Menjaga kesuburan tanah. Baul, ranting, dan bagian pohon lainnya yang gugur akan membusuk dan terurai menjadi humus atau bahan organik. Humus ini sangat penting untuk menyuburkan tanah dan menyediakan nutrisi bagi tanaman lain. Meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. 5. Pengatur iklim mikro. Pohon memberikan keteduhan dan melepaskan uap air transpirasi, yang secara kolektif dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya bisa 5-6 derajat Celcius, lebih dingin dan meningkatkan kelembaban, menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan nyaman. Fungsi habitat dan keanekaragaman hayati. Fungsi ini berkaitan dengan perannya sebagai penopang kehidupan. 1. Menyediakan habitat dan sumber makanan. Hutan adalah rumah habitat alami bagi berbagai spesies hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Pohon menyediakan tempat tinggal dan perlindungan sarang lubang, kanopi, sumber makanan buah, daun, nektar, getah, yang menjadi dasar rantai makanan ekosistem hutan. 2. Konservasi keanekaragaman hayati biodiversitas. Hutan hujan tropis yang didominasi oleh pohon menyimpan lebih dari separuh keanekaragaman hayati dunia. Pohon adalah elemen kunci yang memungkinkan keberlangsungan ribuan spesies, termasuk banyak spesies endemik spesies yang hanya ditemukan di wilayah tersebut. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, pohon dan hutan memastikan
keseimbangan alam dan kelangsungan hidup di bumi. Penghilangan pohon secara masif, deforestasi akan mengganggu semua fungsi di atas, yang berujung pada bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan percepatan perubahan iklim. Jadi kalian yang hobi menebang pohon di hutan secara masif dan berskala besar akan memicu serangkaian bencana ekologis dan konsekuensi buruk yang saling berhubungan, memengaruhi iklim global, lingkungan, dan kehidupan manusia. Berikut adalah konsekuensi utama jika pohon di hutan ditebang secara besar-besaran. Dampak global iklim dan atmosfer. 1. Percepatan pemanasan global dan perubahan iklim. Pelepasan karbon besar-besaran. Pohon berfungsi sebagai penyimpan karbon sink yang sangat besar. Ketika pohon ditebang atau dibakar, semua karbon dioksida yang tersimpan di dalamnya dilepaskan kembali ke atmosfer. Peningkatan gas rumah kaca. Pelepasan CO2 ini meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, memperburuk efek rumah kaca, dan mempercepat laju pemanasan global dan perubahan iklim seperti peningkatan suhu, pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Penurunan produksi oksigen. Meskipun samudera adalah produsen oksigen terbesar, hutan tetap penting sebagai paru-paru dunia. Penurunan jumlah pohon akan mengurangi pasokan O2 dan menurunkan kualitas udara secara global. Dampak hidrologi dan tanah bencana alam. 2. Peningkatan risiko banjir dan tanah longsor. Hilangnya daya serap air. Pohon adalah pengatur tata air alami. Akarnya menyerap dan menahan air hujan, dan kanopinya memperlambat laju jatuhnya air ke permukaan tanah. Banjir bandang. Tanpa pohon, air hujan langsung mengalir deras di permukaan tanah runoff, menyebabkan banjir bandang di wilayah hilir karena sungai tidak mampu menampung volume air yang tiba-tiba melimpah. Tanah longsor. Akar pohon adalah penambat alami tanah. Ketika pohon hilang, tanah menjadi gembur dan tidak stabil, terutama di lereng. Ketika hujan deras, tanah mudah jenuh air dan ambron, menyebabkan tanah longsor yang mematikan. 3. Kekeringan dan kerusakan siklus air. Penurunan air tanah. Deforestasi mengurangi penyerapan air hujan ke dalam tanah, sehingga cadangan air tanah sumber mata air dan air sumur menjadi sedikit. Hal ini memicu bencana kekeringan saat musim kemarau tiba. Gangguan curah hujan. Hutan berperan dalam siklus air regional dengan melepaskan uap air melalui transpirasi. Penebangan masif dapat mengubah pola cuaca, mengurangi kelembaban lokal, dan berpotensi menurunkan curah hujan di wilayah yang lebih luas. 4. Kerusakan dan erosi tanah. Hilangnya kesuburan, tanpa lapisan daun dan ranting yang membusuk serasa. Tanah kehilangan humus dan nutrisi penting, membuatnya menjadi kering, gersang, dan tidak subur. Erosi parah. Tanpa akar pohon sebagai penahan, tanah permukaan mudah tergerus dan terbawa oleh air hujan dan angin erosi, meninggalkan lahan yang tandus dan sulit untuk ditanami kembali. Dampak keanekaragaman hayati biodiversitas. 5. Kehilangan dan kepunahan spesies. Habitat hancur. Hutan adalah rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna. Penebangan masif menghancurkan habitat mereka, sumber makanan, dan tempat berlindung. Kepunahan massal. Kerusakan habitat ini menyebabkan kepunahan banyak spesies, terutama spesies endemik yang hanya ada di wilayah hutan tersebut. Hilangnya spesies ini mengganggu keseimbangan ekosistem dan rantai makanan. Penyakit zoonosis. Hilangnya habitat juga dapat memaksa hewan liar seperti kelelawar, primata, atau hewan pengerat bermigrasi lebih dekat ke permukiman manusia, meningkatkan risiko penularan penyakit dari hewan ke manusia. Zoonosis. Dampak sosial dan ekonomi. 6. Kerugian ekonomi dan sosial. Hilangnya sumber daya. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau bergantung pada hasil hutan kayu, obat-obatan, makanan akan kehilangan mata pencaharian dan sumber daya penting. Migrasi paksa. Bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang diakibatkan deforestasi dapat memaksa masyarakat untuk meninggalkan rumah dan bermigrasi. Konflik sosial. Perebutan sumber daya alam yang semakin langka, terutama air dan lahan yang subur, dapat memicu konflik antar komunitas. Secara keseluruhan, penebangan pohon secara besar-besaran adalah bencana yang menciptakan bencana lain.
Ia merusak keseimbangan alam yang telah menopang kehidupan di bumi selama jutaan tahun. Dan ini pesan dari saya untuk kalian yang hobi menebang pohon secara massal. Setiap ayunan kapakmu hari ini adalah janji bencana untuk anak cucumu esok. Kau kira kau hanya menebang pohon, padahal kau sedang menggali kubur bagi sumber air dan udara bersih. Saat kau menumpuk kekayaan dari batang pohon yang tumbang, ingatlah, kau sedang menumpuk hutang bencana pada bumi. Saat air bah datang, uangmu takkan bisa membeli napas atau menahan longsor. Tanganmu merampas paru-paru dunia. Kau bukan hanya merusak alam, tapi kau mengkhianati masa depan generasimu sendiri. Apakah warisanmu hanya berupa tanah gersang dan banjir tangisan? Bumi tidak butuh ancaman kita. Ia hanya perlu waktu untuk membalas perbuatanmu. Dan balasan alam jauh lebih kejam dan adil daripada murka manusia. Tunggu saja saat kemarau panjang menjemput, atau air bah memanggil namamu. Pohon yang kau tebang itu adalah nyawa bagi mata air. Ketika air mata airmu kering, kau akan sadar, selembar uang tak bisa membasahi tenggorokan. Jadi setelah semua fakta yang kita lihat, setelah semua bukti kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh kerakusan itu, masih adakah yang bertanya, apa salahnya menebang beberapa pohon? Jika Anda peduli pada air yang Anda minum, udara yang Anda hirup, dan masa depan anak-anak Anda, bagikan video ini, sebarkan kesadaran ini. Mari kita menjadi tembok terakhir yang berdiri melawan kehancuran ini. Sampai kita bertemu di video berikutnya, jaga bumi kita.